Okay. Thank you so much ya buat Miss Mia and Nada by the way for having written your ini ya writingnya. And by the way, I do apologize last night we didn't guys have the meeting because I was having a problem too. Ya. Kedengaran, is my voice clear by the way? Clear, Mister. Clear ya. Okay, then let's just proceed to the writing itself. So let me share screen first ya. Okay, is it readable for you guys? Can you read your writing? Ini kita punya yang pertanyaan. I think it's from Yes, Mia. sir. Okay, good. That's mine. Ya. We make it large a bit. Kita buat sedikit besar dulu. Okay. Yeah. Game developers have been successful to conquer the players killing the time with video games. Nah, first of all, mungkin yang bisa saya garis bawahi di sini adalah yang ini yang pertama ya, successful to. Ini cuma preference saja ya Miss Mia ya. If you want to make more advanced for your writing, bagusnya mungkin kita kalau ketemu dengan adjektif langsung aja jangan pakai successful to ya, tapi successful in. Ya, berarti di sini nanti kata kerjanya pakai conquering, bisa ya? Ya. Ya, karena adjektif juga itu pasti ada preposisinya sendiri. Kalau mau buat writing-nya itu lebih kelihatan menarik lagi. So for example, good, jangan pakai lagi good to play football, tapi good at playing football. Good at. Kayak gitu ya. Oke. Yang kedua, yang kedua di sini saya mau nanya-nanya dulu. Killing the time. Killing the time itu artinya mengisi waktu atau gimana ya? Menghabiskan waktu. Oh iya, menghabiskan waktu kayak gitu ya. Berarti conquering di sini artinya mengontrol gitu ya? Iya, sir. Iya, mengontrol kayak gitu kan. Successful in conquering the players. Nah, kalau menurut saya ya, boleh pakai gini tuh boleh semua ya. Tapi killing the time, I don't know apakah killing the time itu is it expression or not. Tapi kalau saya mau make it more specific lagi atau make it tambah beberapa kata supaya menurut saya it's a little bit more interesting lah. Dengan seperti apa? Boleh nggak kalau saya tambahkan kayak ini? By influencing them, dengan mempengaruhi, berarti conquering the players atau control the players by influencing them, mempengaruhi mereka to kill their time, atau saya mau pakai to spare the time with video games. Dapat nggak? Oh iya, Mister. Berarti conquering itu mengontrol mereka dengan mempengaruhi si playernya ini untuk habiskan waktunya with video games. Kayak gitu ya? Iya. Kalau mau pakai kill the time, that's okay. But by the way, if I'm not mistaken, kill the time itu kan biasanya kalau bulan puasa itu mungkin dikatakan ngabuburit kayak gitu ya. Kalau saya mau pakai spare aja deh, spare the time, because killing the time sounds a little bit for me ya. Mungkin nggak tahu if you find it by the way in any other articles, English articles or any other writing yang say killing the time too. But for me, yang biasa generalnya saya dapat ini spare the time, meluangkan waktu. Bisa ya? Oke. Iya. Tapi if you wanna say killing the time, that's okay too ya. Bisa ya, berarti nanti sini pakai kill the time. Bisa ya Miss Mia ya? Iya, Mister. Okay. In fact, the numbers of gamers all over the world grows significantly. Nah, di sini saya mau tanda dulu yang pertama. Good. Miss Mia udah pakai in fact dengan konektor untuk supaya nanti nggak ini ya, kata yang pertama atau kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua itu nggak kosong ya, berarti nanti ada konektornya. Oke, that's a good attempt by the way. The numbers. Nah, ini yang saya mau garis bawahin lah ini. The numbers of gamers. Kira-kira di sini ada yang... Oh iya, itu the numbers-nya harusnya nggak usah pakai S ya, Mister. Nah, mantep banget ya. Iya kan kita kemarin udah belajar ya number dengan the number ya. Dia berarti to be-nya kalau nggak salah R. Dia dianggap jamak ya. Is kalau misalnya pakai number, tapi kalau pakai
a number berarti baru pakai R, jamak. jamak ya. Kayak gitu. The number of gamers all over the world grows, sudah bagus, grows significantly. And it initiates, ya. It-nya ini mengarah kemana, Miss? The number ya? Itu oh ini kondisinya, Mister. Oh jumlah. The number. Jumlahnya. Iya. Berarti kalau menurut saya jumlahnya kayak gini ya. Saya mau pakai bukan jumlahnya. Kalau saya Miss, tapi saya mau pakai orangnya. Kenapa? Karena orangnya lah nanti yang bakalan menginisiasi ya, atau memulai. Nah, saya mau pakai di sini supaya lebih mantap lagi, supaya lebih ada word, ada kata yang menghubungkan supaya nanti ini ada kata groups. They initiate to form groups, membentuk ya, memulai membentuk groups of players. Nah, bisa langsung to hold the most popular video games tournament kayak gitu ya. Atau kalau mau make it spesifik juga, kalau saya mau tambahkan aim atau aiming to hold, bertujuan untuk bla bla bla. Dapat nggak, Miss? Tapi kalau misalnya ini that's fine if you directly want to say this way to hold the most popular video games tournament. Tapi kalau menurut saya ini bagus kalau kita pakai ya. Dia initiate to form the group, berarti mereka lah yang memulai membentuk group of players, karena kan nanti di sini Miss-nya yang bakalan mau bilang ini kan membentuk grup yang bisa mengadakan game turnamen kayak gitu ya. Bisa kalau ya? Aiming dia maknanya apa ya, Mister? Aiming itu artinya bertujuan. Bertujuan untuk mengadakan turnamen. Iya, harusnya aimingnya di sini. Saya mau taruh di sini ya. Ini bisa dipakai atau bisa juga enggak, that's okay. Ya. Okay. Bisa kata ada aiming, bisa tidak ada, that's okay for you ya. Oke. Bisa nggak? Iya, bisa, Mister. Oke. That reaches massive enthusiasm from the gamers. Ya udah, berarti I have no problem. Maaf, Mister, saya tuh tadi waktu ngerjain ini tuh agak ragu untuk pakai kata that. Kalau nggak salah pernah dikatakan kalau di writing nggak usah sebaiknya tidak pakai kata that ya, Mister. Iya, tapi karena saya sudah berulang kali mengatakannya, but by the way you still tapi saya bingung gantinya pakai apa gitu. Jadi pakai aja yang that ini. Iya, karena gitu ya, kalau udah dikasih tahu masih aja ini ya lakukan, ya udah deh. Saya pakai which boleh nggak? Iya, pakai which aja ya, pakai which. Tapi ya gitu. Kalau saya udah tanya, tapi tetap diulang, ya udah saya ya biarin aja deh. Sebenarnya saya ingat kok, Mister. Iya, di sini bisa pakai which ya. Nah, justru itu kalau biasanya di writing kita mending konsisten aja ya, guys ya. Misalnya kayak gini nih. A lot of, ada many, ada much. Sama aja dengan who, who, which, dengan that. Kayak gini kan. Kalau many kan untuk yang jamak ya, mesti jamak many books. Kalau much kan untuk yang uncountable ya, berarti tidak bisa dihitung. Nah, kalau a lot of kan itu dia bisa dua-duanya ya, berarti dia netral, bisa menempati posisi many and much. Nah, sama juga dengan who. Who itu kan khusus untuk person ya, which itu khusus untuk non-person. Kayak gitu ya. That itu bisa dua-duanya. That itu bisa who dengan bisa which. Justru itu kalau di writing ya yang saya dapat ya, I don't know if you guys find it di writing reference writing yang lainnya juga yang bisa that bisa dipakai kok untuk ini ya, that's okay for you untuk adjective clause-nya ya. Tapi kalau menurut saya yang ininya aja, yang jelas-jelasnya aja, kalau berarti dia person ya pakai who, kalau non person pakai which aja, nggak usah yang pakai that, atau yang nggak usah pakai yang netralnya kayak gitu, yang main amannya. Bisa ya? Ya. Reaches the massive enthusiasm from the gamers. Tournaments relate to sports. Yang mau saya garis bawahi yang ini nih, langsung yang 2. Because somehow I see ini bisa langsung digabungkan aja sih menurut saya. Ada yang mau berkomentar dulu nggak? Mungkin kasih apa yang masukan. Saya mulai tadi siapa yang chat? Oh ya, Mr. Randy. Oke, yang ini ya. Tournaments relate to sports, but video games are not categorized in it. Ini saya mau satukan aja, bisa ya? Bisa mungkin ya, kita satukan aja ya.
Gimana caranya kita tentukan kalau gitu? Nah, caranya simple aja. Mungkin kalau menurut saya bakalan mau buat seperti ini. Um, saya Kayak mau gini bisa nggak Mister? Tournaments relate to sport but video games do not. bisa. Tapi kalau saya ya, ini kan relate ini berhubungan kayak gitu ya. Langsung aja saya, gimana kalau saya misalnya relate-nya saya ganti dengan ini. Tournaments, gimana ya tadi saya masukkannya? Itu dulu. Oh ya, ini. Saya pakai di sini. Saya pakai nevertheless, Jul, never. Ini udah cocok ya tulisannya nevertheless. Ya, meskipun demikian, soalnya kan di atas tadi dia bilang tuh, ya. Mengadakan turnamen, iya. Iya, Di video atas. games, kayak gitu ya. Langsung saya bilang, video games, tunggu dulu, saya lihat tadi masukannya. Iya, video games, tournaments, are not, coba saya lihat dulu ya, saya tulis dulu. Categorize. But ini tadi but the sports kayak gini tadi, the sports do. Iya. Video games do not. Oke, sorry. But the video games, iya, video games do not. Berarti saya mau ganti di sini. Tadi itu. Gimana tadi kalimat pertamanya? Tournaments. Bentar, saya cari dulu secara yang asli. Tadi yang pertamanya tournaments relate Ini to ya? sport, but video games, bentar. Turnaments. Iya, boleh. Tadi berarti kita langsung ini aja ya. Soalnya tadi sudah soalnya ini video games langsung pakai aja ya. Ini langsung kita menghubungkan yang ini. Iya, because sports consists of ya. Nanti kita bisa langsung singkat aja seperti ini. Bisa ya? Ya, turnamen related to sports berarti turnamen yang berhubungan dengan sport, but the video games do not. Ya. Because sport consists of, iya, udah cocoknya. Consists of physical effort and skill to play the game for the competition. Kalau saya mau ganti kata yang ini, consist of. Saya mau ganti kata consist of. Bisa nggak saya ganti dengan kata ini? Berarti sports itu katanya dia memerlukan physical effort and skill to play the game or competition. Bisa nggak? Iya, lebih masuk sih mensyaratkan gitu ya, Mister. Iya. Bisa ya? Iya. Ini tadi by the way, saya tadi ada ini sih, tapi saya udah lupa tadi. Saya tulis. Iya, tadi nevertheless tadi masukannya astaga. Iya, saya tadi taruh itu yang nevertheless. Walaupun olahraga bukan walaupun video game bukan olahraga, terus apa gitu kayaknya lanjutannya yang mau ditulis. Saya berpikir dulu ya. Coba kita mengarah ke bawah dulu di sini ya, bisa ya?
The physical movement fit the body. Nah, di sini nih mungkin saya bisa mau kasih yang masukan juga. The physical movement fit the body. Ini artinya cocok dengan tubuh ya. Berarti physical movement itu cocok dengan tubuh. Itu artinya ya. Itu, Sir. Saya tuh tadinya mau nulis menyehatkan. Oh, menyehatkan. Ya, tapi kok kayaknya kalau health jadi kata kerja kayak agak aneh gitu. Jadi setelah saya cari di kamus, fit juga artinya menyehatkan. Benar nggak sih, Mister? Iya, kalau saya sih mungkin seperti ini ya. Mana tadi? Kayak saya jadi seperti ini ya. As body moves kayak gitu ya. During the competition kayak gitu ya. Berarti ini kan nanti bakalan fit the body atau menyehatkan kayak gitu ya. Leading to improve misalnya the player's health. Tapi kalau misalnya mau bilang the physical movement menyehatkan ya, max mungkin kalau bisa dibilang fits the body, fits takutnya nanti itu apakah fit itu kata kerja untuk menyehatkan. Coba kita cek dulu ya kalau di Cambridge-nya. Soalnya takutnya fit nanti itu dia termasuk adjektif dan artinya kata sehat. Bisa ya? Iya. Saya lihat dulu ya kalau di Cambridge dia fitnya itu fit seperti apa dia maunya. Fit, correct size. Oh iya, adjective. Ya, correct size kayak gitu ya. Correct size to be suitable berarti correct bukan artinya kesehatan, bukan juga kesehatan illness. Nah, ini kalau baru illness ya to have a fit kayak gitu ya. Bawahnya itu ada Sir healthy nah ini. Nah, berarti dia kan harus adjektif kan, bukan verb kan? Kalau misalnya dia harus verb, nah ini nanti artinya di atas itu cocok, to be the right size atau shape for someone or something, berarti kayak ukuran yang cocok kayak gitu ya. Berarti mungkin it is not appropriate aja kalau kita bilang the physical movement fits the body. Takutnya nanti tadi itu saya langsung artikan oh cocok. Jadi kayak mungkin makes players body healthy kayak. Makes players body fit ya. Iya, atau lebih aman pakai healthy kalau bisa. Iya, healthy aja kalau gitu. Healthy. But the video games cannot meanwhile video games reduces. Tahu nggak kata meanwhile? Itu meanwhile kata apa? Itu kan dia kan adverb ya, bukan konektor. Dia itu adverb, adverbial dari adverbial clause. Jadi kalau menurut saya kayaknya di situ harusnya pakai kata n lagi supaya nanti meanwhile-nya bisa masuk. Nah ini nih. Kalau nggak salah ya meanwhile. Adverb ya. Adverb. Nah, meanwhile, nah kenapa di sini ada kata titik? Nah, kalau ada kata titik, kalau ada tanda titik kan nanti bisa baru lagi ya. Berarti meanwhile di sini bukan konektor, tapi sebagai adverb. Oh, kalau dia adverb berarti maksudnya apa? Kalau dia adverb berarti harus titik dulu baru masuk adverbnya gitu ya, misalnya. Ya, ya kayak gitu. Dan kalau kasus seperti ini ya bisa pakai seperti ini. And meanwhile kayak gitu. Atau misalnya kalau mau ini aja, mau aman aja langsung dikasih titik. Terus kalau seperti itu kita harus buat seperti ini. Ya, the physical movement makes the player's body healthy, but the video games cannot. Kayak gitu. Meanwhile, video games reduces the body movement and the face. Sementara itu. Atau pakai nevertheless. Tapi sama aja deh. Kalau saya sih kayak gini deh. Kalau saya mau gabungkan semuanya nih. Ya, kalau saya as body moves during the competition in sports kayak gitu ya. During the sports mungkin kayak gitu ya. During the sports. Itu tadi. Leading to improve the player's health. Video games
Langsung decrease the function of bone ya. Jadi gini kan. Nah, tapi kenapa baju kuning ada ini? Video games instead kayak gitu ya. Instead reduce the body movement. Tapi ada bingung kenapa? Enggak sekali dibawa kan juga gigi. Body movement. That reduce the body movement and eventually decrease. Nah ini dapat nggak? As body moves during sports leading to improve the function of video game instead. Oh, instead bisa ditaruh di situ ya, Mister. Iya. Instead itu artinya sebaliknya kayak gitu. Video game sebaliknya reduce kayak the body movement and eventually decrease the function of bone and muscle. If you still want to use this one, mau pakai yang decrease function bone, ya bone muscle kayak gitu ya. Berarti kan saya mau bilang ketika tubuh itu bergerak, moves itu bergerak ya selama pertandingan sports. Nah ini nanti hasilnya adalah leading to improve the player cell, nanti akan meningkatkan kesehatannya kayak gitu kan karena body move. Nah, namun video games itu justru reduce mungkin such movement itu ya. Jangan pakai body lagi. Such movement kayak gitu ya. And eventually decrease. Bisa ya? The function of muscle. Bisa ya kayak gitu kalau saya sih. Tapi kalau misalnya mau pakai yang di atas punyanya Miss, the physical movement makes the player's body healthy, but the video games bisa kata pakai because di sini. Nah, baru saya connect ya. Karena iya kan? Ya, the physical movement makes the player's body, but the video games karena apa? Because the video games reduce body movement and decrease. Dapat ya? Iya, iya. Tapi kalau if you want to use this one, that's okay too. Bisa? Oke, bisa, Mister. Ya. Gitu. Tapi tadi saya di sini ini loh video game sana. Yang mana turnamen tadi ya, Mister? Ya, tadi kayaknya sih saya baru connect. Soalnya tadi saya yang ininya kan meskipun ini kan tadi persembahan di atas ya. Ininya ya. Pengantarnya kayak gitu ya. Ini kan pengantarnya sebenarnya. In fact bla 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 bla. Nah, meskipun demikian nevertheless saya pakai aja. Nevertheless di mana yang correct spellingnya? Nah, ini correct spellingnya ya. Nevertheless, saya mau pakai langsung ya. Video games, saya nggak mau pakai lagi ini. Video games are not. Saya baruan connect deh. Categorize as sports. Ya. Karena apa ini? Because sports. Ini kan. Iya, lebih singkat. Ya? Iya. Lebih singkat kan? Video games are not categorized as sport because sports itu consist of atau require physical effort dan bla 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 bla. Nah ini that is to say ini kan the physical movement ini kan penjelasannya that dapat ya, berarti ini untuk kata penjelasannya lagi ya, bisa ya. Ini kan di atas tadi mungkin ide yang mempersembahkan video games itu tidak diboleh kategorikan, sports itu require physical, that is to say atau bla 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 kayak gitu ya, the physical movement bla 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 bla, dapat ya? Iya. Kayak gitu. Ini that's okay too. Ya. Tapi overall I see yang kalau misalnya tadi mungkin kesalahannya Miss Mia di sini cuma a little bit mistake aja, mungkin idenya sudah sampai ke sana, tapi mungkin dari penyusunan katanya aja yang mungkin buat nanti orang itu berusaha mencoba untuk memahami. Bisa nggak? Kayak gitu ya? Iya. Misalnya tadi yang fit the body, jadi harus hati-hati lagi ya ketika Miss Mia mau translate
sesuatu, coba dilihat dulu deh, apakah ini termasuk kata kerja atau kata sifat yang artinya pasti bakalan berbeda, kayak gitu ya. Iya, oke, Mister. Sebenarnya ini waktu mengerjakan saya tuh nggak terlalu paham dengan topik video game karena bukan game player kan. Tapi ya udah akhirnya dibuat kayak gini, Mister. Ah iya, iya, iya. Idenya jadi kayaknya nggak terlalu bagus sih memang. Nggak terlalu dalam. yang penting penulisannya, cara untuk menyampaikan idenya it's already there by the way, and saya udah compare to yesterday kayak gitu ya. Ini udah mantep banget menurut saya. With the such a difficult topic menurut saya. Apakah game itu bla bla kayak gitu ya. Ya. Soalnya kan memang it's by the way apa ya, hot topic menurut saya. Pernah masuk di debat-debat. Okay. That's okay, Fauzan. Okay, welcome Fauzan ya. Okay, thank you Miss Mia. Any question for your writing? Ada? No, thank you, Mister. Iya, sama ya. Dan di sini saya mau ambil, jangan langsung leave dulu ya guys ya, soalnya di sini ada banyak kata-kata baru yang dari writingnya kalian itu influence me atau triggers me untuk menemukan kata baru itu, dan menurutku that's interesting. Mr. Ari, are you here by the way, Mr. Ari? Ada nggak Mr. Ari sini ya? Nggak ada. Iya, Mister, saya. Oh, ada. Sorry. Kita ini. Mr. Ari, saya mau nanya dulu dong ini, Mr. Langsung saya mau tanya ya, writingnya Mr. Ari ya. Iya. As Mr. Ari, full of brilliant ideas, kayak gitu ya. Cause Mr. Ari full of brilliant ideas. By the way, pernah nggak dapat kayak ini play gaming? Pernah ya dapat ya? Itu dari pertanyaannya malahan. Oh, itu udah pertanyaan. Bukan kayaknya yang dari pertanyaan itu video gaming deh. Play gaming. Loh, kok bisa ya? Sebentar saya cek. Masa sih? Iya. Oke, lanjut, Mister. Oke. Iya. Justru itu tadi saya mau nanya dulu nih, siapa tahu via play gaming kayak gitu. Biasanya kan saya dengar itu play game kayak gitu, playing game, sorry. Bukan play gaming kayak gitu Oh kan. iya, bukan play gaming ya. Ya, biasanya Video game. saya dapat itu tuh play game kayak gitu tuh, atau play game kayak gitu ya. Ini langsung play gaming. Ini ada historinya, Mister. Iya. Ya, berarti video gaming ya, Mister ya? Iya, video gaming. Oke. Oke. Kata became itu kenapa Mister pakai simple past? Salah itu harusnya O itu. Oh. Iya. Jadi kalau O di sini berarti pakai S atau enggak? Become pakai. Oke ya. Satu because becomes guys. Wait a minute ya guys, because I need to charge my computer. My laptop. Ini nggak masuk. Just nih ya. Oh ya, udah masuk. Okay, quickly becomes a wall of phenomenon. Okay. Most individuals assume, berarti I have no problem with this ya. Okay, video gaming quickly. Tapi it's too singkat menurut saya, it's too short. Berarti mungkin cari kata-kata yang lain atau cari kalimat lain lagi, tambah kalimat lain untuk bisa menggabungkan ya. Karena kalau misalnya dengan kata seperti ini, kalimat seperti ini, it's too short menurut. Tapi ya itu saya mengarahnya ke writing task 2 ya biasanya. Terus most individuals assume that video game is one of the sports branches. Ini artinya cabang olahraga ya. Betul. Okay. Video game is one of the sports branches, sports competition, sports branches. Okay, even though basically a sport also possess a link to physical activity. Kalau saya mau pakai S dulu ya sini, Mister ya. Mungkin di sini yang kalimatnya mungkin saya bisa tandai supaya enak, lebih seru dibacanya mungkin ya. Saya mau pakai S dulu, bisa Mister ya. As most individuals assume that video game is one of the sport. Saya mau hapus even tone-nya, bisa ya? Oke.
Saya mau pindahkan basically. Kayak gini. Tapi lebih mantap lagi. As most individuals assume that video game is one of the sports branches, a sport basically auto possess a link to physical activity. Dapat nggak? Kenapa tadi saya pakai, kita lihat ya kalimatnya tadi, ini kan kalimat yang saya buat yang baru ya. Nah ini kan. Nah coba dilihat dulu ya perbedaan kalimatnya ini. Apa sih S artinya di sini? Ketika ya, artinya sini S itu bisa artinya ketika. Ketika most individual assume that video game itu salah satu cabang olahraga, a sport basically auto possess a link to physical activity. Berarti secara basic itu mesti ada hubungannya ke aktivitas fisik ya. Nah kalau di atas, most individuals assume that, kebanyakan orang mengasumsikan even though basically, nah ini kan ada kata even though, walaupun basically a sport auto possess a link to physical activity. Even though-nya di sini kan biasanya itu membandingkan ya. Biasanya kita pakai even though ya. Berarti ada sesuatu yang kontras kayak gitu ya. Most individuals assume walaupun basically a sport auto possess a link to physical activity. Oke, berarti berarti bisa ini. Pembandingnya pembandingnya berarti even though kayak gitu ya. Tapi kalau mau pakai ini juga, as most individuals assume that video game is one of the sport branches, a sport basically ya bisa mungkin pakai juga yang di atas, yang di bawah juga. Ini cuma memberikan makna yang lebih mudah dipahami. Bukan lebih mudah dipahami juga sih. Hampir sama aja yang di atas. Iya, ketika banyak individu yang mengasumsikan, oh ini video game itu sport branches. Sport berarti memberikan keterangan aja, keterangan yang lebih, memberikan informasi tambahan. Kalau di atas ini ada informasi yang kontras. Mungkin orang berpikirnya itu video games itu salah satu cabang olahraga. Tetapi kayak gitu ya, sport seharusnya mempunyai aktivitas fisikal. Dapat ya, kalau ini cuma memberikan informasi aja. Jadi biasanya itu dalam kalimat guys ada perbandingan. Misalnya meskipun saya sudah berusaha keras, saya tetap gagal exam kayak gitu ya. Nah itu kan ada beda event atau beda hasil kayak gitu ya. Sudah belajar keras, tetap hasilnya gagal kayak gitu. Tapi ketika saya mau bilang ini, mau kasih informasi tambahan, misalnya nih, ketika saya pergi ke pasar, saya membeli bla bla bla. Berarti saya ke pasar terus saya membeli berbagai macam hal. Berarti itu cuma memberikan informasi. Sama halnya dengan ini, bisa ya? Ya, Mister. Iya. Berarti dua-duanya di sini bisa kok dipakai untuk ininya. Oke ya. That is to say, when people do sport activity, it will increases the body's metabolism and reduce calories. Nah ini nih, yang saya mau tandai dulu. Saya buang aja deh. Not only stay and facing screen computer, but also moving all parts of body. Ini maksudnya, it will increase the body's metabolism and reduce calorie. Karena tidak stay ya, kayak gitu ya. Karena tidak duduk mungkin seperti itu ya. Atau karena hanya berdiam diri dan cuma melihat komputer kayak gitu ya. Tapi moving all parts of body kayak gitu ya artinya ya. Iya betul. Tapi kayaknya memang aneh itu kalimat itu, Mister. Saya rasa juga aneh. Kenapa? Iya. Saya rasa aneh. Iya. Pertama di sini, ini kan ada kata stay. Nah, kita belajar grammar dulu ya. Ini kan ada kata N, ada kata stay, terus ada kata face. Nah, salahnya pertama ini enggak paralel ya. Ada pakai verb biasa aja, ada pakai verb ing kayak gitu. Staying and facing. Iya, kayak gitu ya. Nah, ada staying and facing. Kayak but also moving all parts of body. Terus yang kedua, di sini kan ada kata increase, kata kerja, terus
dihubungkan lagi deh kata kerja. Nah, biasanya kalau kita menghubungkan kata kerja ya guys ya, pasti ada kita pakai konektor dan kita pakai to infinitive kayak gitu ya. Bisa ya pakai to infinitive juga ya. Oke, Mister. Nah, ini langsung ada kata not only itu not only emang itu konektor, tapi konektor itu biasanya kita pakai ketika menghubungkan subjek dengan subjek kayak gitu ya, verb dengan verb. Tapi masalahnya stay ini nanti takutnya dia akan tabrakan juga dengan reduce kayak gitu ya. Berarti ketika kalian harus mau pakai not only di sini, menurutku jangan lupa kayaknya pakai ini. Pakai to untuk menghubungkan, not only to stay and face screen computers but also to move all parts of body. Bisa nggak? Karena kenapa saya harus pakai to di sini ya? Ini untuk nanti menghubungkan kata reduce-nya. Bisa ya? Nanti kalau nggak ada to-nya di sini, nanti ada muncul dua verb. Verb pertama dan verb kedua. Kalau increase dengan reduce kan dia dipisahkan oleh atau dia dihubungkan oleh and. Tapi kalau yang ini not only-nya di sini bukan konektor yang konektor menghubungkan ini, tapi menurut saya kayak itu konektor adverb di situ masuknya. Iya. Bisa ya, Mister ya? Bisa, Mister. Iya. Nah, ini untuk pembelajaran grammar aja ya, not only to stay and face bla bla bla. Nah, tapi saya mau ganti kalimatnya bisa? Boleh, Mister, boleh. Itu memang saya agak bingung kalimat itu sendiri. Setelah terkirim saya bingung. Kayaknya kurang masuk gitu perbandingannya. Iya, saya mau pakai gini. As a result, ini kan saya mau bilang, it will increase the body's metabolism and reduce calories. Berarti itu bakalan meningkatkan metabolisme tubuh ya dan mengurangi kalori. As a result, penyebab dari apa? Karena apa? Ya. As a result of moving, langsung aja pakai sini. Nah, ini. Sebagai hasil dari menggerakkan semua bagian-bagian tubuh. Iya, berarti itu bisa meningkatkan metabolisme dan mengurangi kalori. Nah, ini karena apa? Karena ini moving all parts of body. Kayak gitu aja langsung sih. Bisa ya? Bisa, Mister. Nah, kalau misalnya tadi pun toh Mr. Ari mau tambahkan lagi yang tadi yang duduk kayak gitu ya, supaya lebih jelas ya. Iya. Boleh. Iya, supaya lebih jelas lagi, boleh pakai ini nih. Instead of having sedentary activity. Nah, ini nih kata baru yang saya mau kasih kalian guys. Mungkin sudah ada beberapa kalian yang sudah tahu ya. Artinya sedentary, ada yang tahu nggak artinya sedentary? Atau udah common banget ya sedentary ya? Apa artinya sedentary? By the way. Baru dengar, Sir. Sedentary ini artinya aktivitas yang tidak Physical activity. Iya, tidak memerlukan banyak physical activity, misalnya duduk aja kayak gitu ya, atau semisalnya tidur-tiduran aja. Nah, that's all about sedentary. Bisa ya? Itu tadi mewakili katanya Mr. Ari yang stay and face the computer. Bisa ya, Mister? Ya, Mister. Iya. Nah, saya memang nggak hati-hati menggunakan instead ya, karena saya nggak paham instead itu sebenarnya. Iya. Nah, bedanya instead. Karena saya tanya instead itu malah gitu. Iya, kalau dia instead of pakai of, itu bukan artinya malah, tapi itu artinya daripada. Ya, gitu. Kalau ada of-nya itu nantinya. Artinya itu nanti daripada. Tapi kalau instead, mana tadi itu punyanya Mia ya? Ini mungkin. Ini. Malah di sini artinya. Dapat? Oke, Mister. Jadi perbedaannya di penambahan of-nya ya? Iya. Sama-sama mereka itu sama-sama adverb kalau bukan preposisi. Ya, adverb. Kalau ini preposisi ya, preposisi soalnya kan ada of-nya. Kalau di atas itu adverb. Bisa ya? Oke, Mister. Kayak gitu.
Oke. Berarti ini juga untuk mengurangi rather than, boleh pakai juga kata rather than ya. Rather than having sedentary activities. Gitu ya. For instance, 7 in 10 game players experience obesity since they are only stuck behind a desk daily without doing physical activities. Nah, ini kan tadi udah menjelaskan sedentary itu kayak gimana tuh? Stuck behind a desk daily without doing physical exercise. Nah, physical exercise ini artinya olahraga bukan ya, kalau nggak salah. Bisa ya. Exercise kan olahraga kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Latihan. Ya, Iya, latihan. Mister. Latihan kalau saya mau pakai ini, tapi bisa juga kok pakai physical exercise. Tapi kalau saya mau pakai langsung aja physical movement. Movement ya. Iya. Physical movement. Doing any pakai ini kayak ini lebih mantap ya untuk menekankan aja. Ini physical exercise atau ini physical movement. Bisa ya? Iya, Mister. Nah, kalau saya boleh kata pakai experience di sini juga. Ini saya mau garis bawah juga experience kayak gitu ya. Boleh, tapi kalau saya mau to the point aja. Langsung ini. Suffer from. Kayak gitu. Langsung menderita. 7 in 10 game players itu langsung pakai menderita obesity since they are only stuck behind without doing any physical exercises or movement. Bisa nggak saya pakai suffer from langsung? Langsung saya mau to the point. Iya. Nah, saya kemarin tuh nyari kata itunya kan kesulitan ya. Jam 4, Mister, gitu. Udah jam 4 banget gitu. Iya. 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 Suffer from. Udah. Aplikasinya. What is this? Ada pertanyaan buat sini dulu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Mister. What is this result? What is the result of this? Biasanya kalau di writing general itu boleh pakai pertanyaan ya? Iya, dia masuknya inversion. Saya juga baru sekali ini memasukkan inversion ya. Iya. Kalau memang boleh di writing general, that's okay. Leader saya yang ngajarin, Mister. Iya. Kalau misalnya dia di writing akademik itu kayaknya kita nggak boleh pakai kalimat, kayaknya kita nggak boleh pakai pertanyaan. If I'm not mistaken ya. But if I'm mistaken by the way, just correct me ya. Oke, Mister. Ya, kalau di general, ini jadi apa namanya? Acuan juga. Iya. What is the result of this? Game playing. Permainan game kayak gitu ya. Only becomes an e-sport, not to be a true sport. Permainan game ya, ini artinya. Iya, permainan game. Only becomes an e-sport. Playing game, harusnya itu playing game ya. Aduh, kok bisa kacau begitu ya tulisannya. Playing game ya. Game playing. Iya, playing soalnya game. Kalau misalnya kita pakai playing ya, game playing, permainan game. Agak lucu gitu. Memainkan game only becomes an e-sport, not to be a true sport. Oke. Kalau bisa sportnya kita ini ya. Kita ganti aja dengan one. Oke. Dos ini hati-hati kita pakai ya. Tadi ini yang ininya, one-nya ini kenapa? Supaya saya mau menghindari pengulangan kata sport. Bisa ya? Oke. Dos, ingat ya, dos itu kita nggak boleh pakai untuk is. Tapi untuk pakai jamak ya. Dos iya, dos. Reasons. Bisa lupa ya, dos. Dos itu kan banyak ya. Iya. Those are the reasons, berarti kita harus pakai juga reasons-nya banyak ya, karena kan those ini mengarah ke reason-nya. Those are the reasons why I disagree with this notion. Udah, sampai situ aja. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya di sini, Mister. Ini kalimat terakhir saya itu masih bisa diterima nggak sih, Mister? Yang ini ya? Bukan, maksudnya yang those itu. Boleh kok. Those are the reasons why I disagree with this notion. Iya, boleh. Biasanya kan dimasukkannya di awal itu ya, untuk di introduction ya. Emang ini dipakai untuk conclusions. Ini kan artinya thus. Ini kan biasanya kita pakai untuk conclusion ya. Those are the reasons why I disagree. Nah, ini kan udah reasonnya semua tuh di atas tuh. Berarti conclusion yang ini ya. Oh, berarti masih bisa diterima ya, Mister ya? Pola seperti itu ya?
ya kalau di writing task 2 menurut saya nggak begini ininya. Nggak begini formatnya kalau di writing task 2 Ya akademik. makanya. Tapi kalau di general I don't know, soalnya saya jarang untuk baca yang general. General English kayak gitu ya. Kalau Writing. yang what is the result of this itu dia masuknya di akademik loh, Mister. Saya diajarinnya. Oh, dia masuk di akademik. Iya, leader saya ngajarin itu. Tapi saya juga nggak tahu kan, mungkin beda-beda pola ya. Oh, iya sih. Oke, Tapi berarti saya memang jujur baru pertama kali ini memasukkan inversion ke dalam ke dalam writing task 2 ya. oke berarti iya Iya, inversion. kayaknya jadi ini juga jadi pertimbangan buat saya gitu. Mhm. Kalau misalnya memang ini it's recommended by the way to use inversion, pola pertanyaan seperti ini biasanya kan kalau inversion itu nggak mesti yang pertanyaan kayak gitu ya, kayak gini ya. Inversion itu banyak banget polanya, yang tadi itu yang ini kita bisa inverse kayaknya. Yang mana ya? Yang tadi itu butuh selesai. Ada tadi di sini yang pakai langsung duduk. Punyanya tadi Miss Mia kalau nggak salah. Nah, kalau semisalnya coba perhatikan dulu yang ini. Oke. Video games are not categorized as sports as are physical sport. Nah, kayak gini ya. Ini kan inversion ya. Ini kata ada are, kayak gitu ya. R-nya langsung diluan ke depan. Iya, R-nya betul. mungkin R-nya itu setelahnya subjek ya. Ini kan subjeknya. Subjek, terus ini konektornya, kayak gitu ya. Tapi saya langsung inversion, nanti ke depan untuk verb-nya, nanti subjeknya ke belakang. Nah, ini dia nggak pakai pertanyaan. Jadi intinya di sini, ini kalimat ini sudah disingkat, ya. Kalimat ini sudah disingkat as are physical sport. Harusnya di sini mungkin sebagai kalimat lengkapnya adalah as physical sports are categorized to, kayak gitu ya. Tapi saya mau singkat langsung aja. As are physical sport. Kenapa pakai are di sini? Soalnya kan di sini juga dia pakai are. Ya, pakai are di sini ya. Pakai are, dan di sini juga subjeknya adalah jamak. Bisa ya? Nah, dan di sini dia Berarti saya salah memahami antara masalah inversion ini, Mister. bisa. Yang ini bisa juga. Ini kan inversion juga, tapi menurut saya inversion itu polanya banyak. Bagus ya. Bukan cuma pertanyaan, tapi seperti ini di atas. Ketika ada dua kalimat yang sama aja mau berulang, kita bisa langsung singkat. Kayak mungkin sepertinya Mia studies English. Misalnya like English. As does Mr. Ari. Kayak gitu. Dia itu suka bahasa Inggris seperti Mr. Ari. Ini nih, contoh sederhananya. Bisa ya? Oke. Itu adalah pola inversion. Inversion yang mana? Yang ini nih. As does. Iya. Harusnya kan kalau dia nggak di inversion seperti ini jadinya nih. Iya. Nah, berarti dia di inversion, dia nanti seperti ini. Bisa ya? Iya, Mister. Oke. Kalau seperti ini, if ada di akademik seperti ini, berarti I'm fine with that. Oke ya, mungkin karena lebih update lagi untuk struktur ininya, struktur essay buat writing task 2-nya. Bisa ya? Oke. Those are the reasons why I disagree with this notion. Okay, I have no problem with this. Ya. Ada pertanyaan dulu, Mister?
Nggak ada, Mister. Nggak ada ya. Oke, thank you. Kita lanjut. Punyanya siapa ini? Excuse me, Mister. Ya, Miss Nada. Oh, Mr. Fudin, excuse me. Ya. Aku mau tanya ke Mr. Ari, kan tadi dibilang katanya boleh pakai pertanyaan. Itu yang kelasnya Mr. Rizka itu bukan sih, Mr. Ari? Halo, Mr. Ari. Halo, Mister iya. Itu Enggak, karena saya dapat ini ya, memang saya dapat tulisan artikel yang ada pertanyaan seperti itu gitu. Kalau seandainya saya boleh menghidupkan kamera saya, boleh. oke. karena waktu hari Senin kan saya ikut kelas writingnya Miss Siska. Waktu itu beliau bilang kalau conclusion boleh pakai pertanyaan. Cuma yang saya tangkap, apa ya, saya juga ngedengerinnya nggak terlalu serius sih. Kelihatan nggak ya? Pertanyaannya bukan yang kayak gini, bukan yang what is the result itu, tapi kayak pertanyaan yang apa ya, pertanyaan yang menggambarkan conclusion gitu. Oh, iya. Iya, jadi menurutku ya, ketika kalian mau taruh pertanyaan begitu, itu kan pasti di conclusion kayak gitu ya. Di conclusion. Ini kan mungkin kalau dilihat Iya. paragrafnya ini pasti mungkin mengarah ke body paragraf. Body. Ya. Iya. Body paragraf. Jadi ya kita biasanya pakai di conclusion, dan menurutku kalau memang udah update sekarang essay writing, ya udah lihat essay writing using ini ya, using pertanyaan seperti ini, that's okay. Menurutku that's okay, dan dia ternyata termasuk juga pola inversion. Nah, yang tadi saya tekankan adalah pola inversionnya itu bukan cuma mengarah ke pertanyaan, banyak kok pola inversion yang lain seperti yang tadi saya sudah gambarkan ya. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa, Mister. Iya. Miss Nada di sini ada nggak, Miss Nada? Ya, Mister. Oke, Miss Nada ya. Video gaming is accessible to people of all ages and requires minimal physical exertion. Nah ini nih guys nih, bagus ya. Ini ada kata physical exertion. Physical exertion itu sama halnya dengan physical movement kayak gitu ya, atau memerlukan energi lah. Berarti kalian bisa pakai nanti ini physical exertion. Menurutku karena ya physical exertion ini banyak saya dapat di artikel-artikel berita juga. Mereka pakai yang kata exertion kayak gitu ya. Kita bisa pakai itu ya. Nah, ini kan yang permasalahannya di sini saya lihat mungkin Miss Nada, ini kan kalimatnya itu kayak kalimat pendek-pendek aja, 1, 2, gitu ya. Iya. Kayaknya bisa digabung aja, mungkin bisa ya. Nah, itu kan awalnya tuh saya kasih koma. Terus itu kok kayaknya kalau pakai kata sambung hence itu ya pakai titik sebelumnya. Atau Enggak, boleh? bisa kok langsung gini. Oh, oke. Ini nih, kalian bisa pakai, kalian bisa lihat penggunaan hence di sini. Hence itu dia bisa menghubungkan dua kalimat, tapi hence nanti di situ bukan lagi sebagai konektor, tapi dia sebagai adverb. Oh, boleh. Oh ya, oke. Ini kan dua kalimat kan? Dua kalimat. Iya kan? Nah, Iya. terus juga tadi saya sempat searching juga di beberapa ini pembelajaran bahasa Inggris, dan hence juga itu ternyata bisa dipakai untuk dalam satu kalimat itu hence bisa langsung masuk dia, ada kayak gitu. Ini kayak gini, hence productivity. Dan jangan lupa karena dia hence adalah adverb, ya harus pakai konektor n. Bisa ya? Oke, Mister. Itu saya pakai n di sini. Nah ini supaya nanti ada dua kalimat kayak gitu ya. Not equal. Bisa ya? Iya. It is undeniable that playing video games teaches skills like strategy, competitiveness, rules, and teamwork, which are also important in sports. Saya mau pakai kata ini, saya mau rubah dong kata ini. Soalnya kata ini kayaknya a little bit kayak gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang dirubah aja sedikit supaya lebih menarik. Bisa nggak, Miss?
Kalau saya mau pakai seperti ini. S mini sports also do. Kenapa saya pakai S many? S kan sini artinya seperti ya. Nah, berarti seperti apa yang dia lakukan? Nah, ini dia mengajarkan skill. Do-nya ini pengganti dari kata teach. Bisa ya? Berarti dia juga teach strategi, competitiveness, rules, and teamwork, which are also important in sports. Seperti sesuatu yang penting dalam sports. Ya udah, saya pakai langsung seperti ini. Soalnya kan Miss-nya bilang video game itu bisa mengajarkan. Nah, ya udah, kalau mereka juga mengajarkan, ya udah saya mau pakai gini juga, langsung aja. As many sports also do. Bisa ya? Iya. Nah, tapi kalau if you still insist use this one which are also important in sports, ya menurutku sama aja sih artinya, sama aja. Ya that's up to you. Mungkin penggunaan style aja. Kalau misalnya Miss prefer with this one, that's okay. Bisa ya? Ya, Mister. According to the Cambridge Dictionary, sport is any physical activity and skill played by rules and can be done for fun or as work. In this way, we can see that sports must involve movement. Nah, saya mau pakai konektor however di sini, boleh nggak? Kenapa saya harus pakai kata however di sini? Ini untuk meribat yang ini. Meribat bahwa mereka itu mungkin nggak termasuk golongan dari sport. Bisa nggak? Ini aja memberikan informasi. Soalnya kan however itu artinya namun ya. Namun, according to the Cambridge Dictionary, kayak gitu ya, sports itu merupakan any physical activity. Berarti meskipun ini nih ada suatu hal yang sudah dijelaskan teacher skills like strategi, competitiveness, namun ya tetap namanya sport itu butuh physical activity. But if you don't want to use however, that's okay. Tapi I prefer use however. Bisa ya? Oh ya, soalnya kontras ya Mister ya sama yang kalimat sebelumnya. Iya, soalnya kan ini dia bilang rules, teamwork, and bla bla bla. As many sports also do. Tapi saya mau ngeribat-ribat itu menyanggah yang ininya. Memberikan sanggahan bahwa ya tetap sport itu physical activity and still play by rules and can be done for fun or as work. Bisa ya? Ya. Okay. In this way, you can see. Kenapa pakai we di sini? Kita itu maksudnya di luar itu sih opini ya. Iya. Nah, saya mau tanya dulu yang lain. Biasanya kalau kita pakai writing kayak gini, boleh ya kita pakai kita, bla bla bla, you, bisa nggak? Tidak, kalau Mister. saya diajarin lebih baik umum, Mister. Jadi Lebih baik umum ya. Berarti kita nggak pakai we ya. Oh ya, people mungkin. Ya, people. Tapi loh, kenapa tadi I itu bisa? Kenapa we nggak bisa kayak gitu ya? Biasanya kalau I itu kita mengarah ke disagree atau agree ya. Justru itu kita mungkin nggak apa-apa. Kita mau bilang I disagree with this notion seperti yang tadi yang di atas. Yang gini, I disagree. Karena memang pertanyaannya tadi di atas itu dia bilang do you agree? Kayak gitu ya, di pertanyaan yang esainya do you agree? Bisa pakai I disagree atau in my opinion kayak gitu ya, itu bisa. Tapi kalau kita langsung pakai we atau you atau they, kayaknya itu we dengan you aja itu kayaknya nggak formal mungkin ya. Seperti itu. Jadi kita pakai people aja mungkin ya. People can see that sports must involve movement. Bisa ditambahkan kata mungkin di sini ya, realize. Ini bisa ada tambahan kata sini, bisa see atau bisa realize. Di sini realize-nya artinya lebih mengarah ke sadar.
Oh iya, kemarin tuh saya sebenarnya nyadar kalau si itu kayaknya perlu diganti, cuman saya tuh bingung ganti apa ya gitu, Iya. yang Nah, berarti sepadan. kalau saya ini pakai in this way, people should realize, seharusnya atau sebaiknya sadar that sports must involve movement. Bisa ya? Oke. Iya. Nah, kalau saya mau tanya dulu dong yang lain, Mas boleh dipakai nggak di writing ini? Soalnya kalau menurut saya Mas itu a little bit strong, kayak strong banget konotasinya. Hmm. Dapat nggak? Diganti have to. Yang lain dulu, Mr. Ari, Miss Mia, atau yang lain mau berpendapat, Mas kalian boleh pakai nggak di writing kayak gitu, Mas? Kalau itu saya belum tahu sih, Mister. Tapi kayaknya Kalau bagusnya shoot ya. iya, sebaiknya kalau saya ya, karena kan saya pernah baca-baca juga kalau writing itu katanya kita mesti hindari juga ada konotasi yang terlalu kuat banget. Soalnya kan kita mengemukakan ide ya, ide. Jadi ini kan kayak masih semacam antara fakta atau tidak, atau semacam proposed plan. Berarti kayak plan yang diusulkan kayak gitu ya, atau ide yang ya propose idea berarti ide yang diusulkan. Jadi kalau menurut saya sebisa mungkin kita harus hindari kata-kata strong, misalnya must, have to, has to, apalagi ya yang strong kayak gitu ya. Berarti kita ganti aja must, bisa kata pakai might ya. Oh iya, Bisa ya? bisa. Iya. Should sports might involve movement kayak gitu. In contrast to sports, oke. Nah ini nih, saya bisa gabung aja yang dua ini ya. Ini kayak banyak banget ya. Oh ya udah, kita nggak usah gabung, kayak banyak banget ini nanti di ini ya, ini sampai di sini ya. In contrast to sports, which have been shown to benefit, yang ditunjukkan ini artinya, yang ditunjukkan benefitnya kalau saya nggak mau pasifkan ini, tapi saya mau aktifkan kalimatnya, which have shown health benefits and well-being. Kenapa saya nggak mau pasifkan? Kalau pernah dapat kayak seperti ini, we have been shown to bla bla bla. Pernah ya, we have been shown to benefit of. Pernah ya? Tapi kalau saya sih langsung aja. In contrast, sport itu kan menunjukkan, berarti ada manfaat kesehatan dan kesejahteraan kayak gitu ya. Nah, berarti saya mau hindari kata pasifnya di sini. Soalnya kalau saya pakai pasifnya di sini, sports yang telah ditunjukkan, dinampakkan dari segi kesehatan, benefit kesehatannya, manfaat kesehatannya, dan well-being, kayaknya kurang serak aja menurut saya. Menurut saya ya, I don't know for you. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya lebih clear aja. Soalnya ada objeknya yang mana? Yang ini. Bisa ya? Ada kata. Iya, bisa. Oh, iya. Iya, kayaknya lebih pas yang itu sih. Iya. Atau kita lihat dulu di Cambridge kayak gitu ya. Kalau kurang serak, show itu apakah dia intransitif atau transitif? Oke, dan transitif ya. Let me show you this bla bla bla. Show bla bla bla. Shows the temperature kayak gitu ya. And the left on berarti dia nggak usah pakai to di sini ya. Sama aja tadi di atas, langsung show people. Oh bisa pakai. Oh oke. Berarti kalau misalnya mau pakai to bisa ya, preposisi to bisa, tapi pastikan kalau mau pakai preposisi itu harus ada objeknya dulu ya. Berarti di sini tadi punya. Oh, iya, iya. Oh, iya. Ya. Oke. Bisa ya. Nah, justru itu karena tidak ada objeknya, saya langsung mau menjadikan dia ini Aktif. aktif kayak gitu. Bisa ya? Iya. Oke.
Playing video games is frequently unhealthy because it might cause headaches and irritation. Okay, I have no comment for that. In addition, we can someone who excels at sports. Ini kata pakai kata someone. Boleh nggak guys kita pakai kata someone? Boleh nggak? Nggak boleh ya. People. Guys, gimana? Boleh nggak kita pakai someone di sini? Miss Ari, Miss Mia? Enggak, Mister. Mister. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh, kita nggak boleh pakai someone di sini ya. Kalau saya langsung aja playernya di sini ya. Iya, bisa ya. We can mention a player, bisa menyebutkan suatu pemain who excel at sports in specific field. Nah, saya mau langsung gabungkan aja ini. Who expert bisa ya? Who excels at specific sports field berarti bidang olahraga yang spesifik ya. Such as Michael Jordan as an athlete. Then are video games experts also suitable to be called athletes? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ya, Iya, ini saya coba-coba boleh nggak kalau akhirnya itu kayak gini. tadi kan udah dikasih ini kan, kasih masukan sama Miss Mia, katanya itu di bagian conclusion. Ini kan yang Miss tulis sekarang ini adalah bagian dari body paragraph. Yang Iya. isinya. Soalnya kan kalau di essay itu ada intro ya, ada intro, terus ada body 1, body 2, terus ada conclusion. Bisa ya? Di sini nih. Katanya bisa ditulis. Bisa ya? Nah, kalau di sini kurang tepat aja mungkin kita tambahkan di sini. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu, Miss, untuk writing-nya. Berarti itu yang terakhir tuh jadinya gimana, Mister? Boleh ya? Yang terakhir kayak gitu. Ada kalimat tanya. Amannya tidak boleh. Amannya tidak boleh. Ya udah kalau kita mau ganti tapi tetap artinya sama, mungkin saya bisa bantu. Oh ya. Bisa nggak? Ya, diganti kayak indirect. Kalimat indirect ya. Yeah, some individuals wonder whether video games experts suitable to be called athletes. Whether or not, bisa pakai or not ya. 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 Ada yang bertanya? Clear, Mister. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, yuk kita mengarah ke yang lain lagi. Mr. Fauzan, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Ya. Kita lihat punya Mr. Fauzan ya. Bantu ya teman-teman untuk kasih feedback juga untuk Mr. Fauzan writing. Yang terakhir. Kita lihat video game. Bukannya tadi ini udah ya.
Okay. I disagree with this statement because video game is not only it's not involve physical activity like other sport. Saya tanya dulu dong yang lain. Mr. Ari. Ya, Mister. Di sini mana yang salah? I agree with this statement because video game saya pikir gamingnya ya. Tadi kan bisa ada tuh di atas. Video gaming kan bisa. Ya udah, Miss Mia. Iya, Mister. Pertama, kalau ini mengarah ke body, berarti I disagree-nya harusnya disebutin di introduction. Kedua, involve itu kan kata kerja, jadi dia tidak bisa pakai is not. Oke, mantap ya. Udah clear ya. Yang pertama tadi ID screen-nya itu biasanya kita pakai di intro ya. Oke, memahami banget ya, Miss Mia. Oh iya. Yang kedua, is not involved. Is not involved ini nggak boleh dipakai ya, Mr. Fauzan ya. Soalnya kan ini ada objeknya nih. Ada objeknya kan, physical activity kan, Mr. Fauzan. Berarti kalau ada objeknya untuk kata kerja jangan pakai am is are tapat, pakai does atau do ya. Berarti kita hilangkan dari situ. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Or be defined as the range of physical activities with a set of rules for determining the winner. Okay, I have no problem with that. However, in video gaming, there are no any physical activities included. Saya pernah kayaknya bahas ini ya, pakai Dera dengan Deris ya. Iya, Mister. Ya udah, ada yang bisa mau ganti. Tapi by the way, saya mau tanya dulu dong kalian. Kalian biasa pakai kata Deris, there are, itu dibolehin nggak atau gimana? Biasanya sih dibolehin, Mister. Biasanya dibolehin. Cuman Iya, waktu saya sama Miss Reddy kelas juga ininya, ya, kelas band score-nya ya. Oh iya, yeah. That's okay. Kalau misalnya dibolehin, that's okay. Ya, there are no physical activities included, atau kalau menurut saya ya bisa pakai kita hilangkan lagi ini. Kalau menurut saya langsung saya ini saya copy, saya hilangkan dialognya, saya masukkan dasarnya, saya masukkan ini. Nah, sama aja kan? Bisa ya? Ini ada dua style ya, mau pakai style yang di atas. However, in gaming, video gaming, there are no any physical activities included. Atau yang kedua, video gaming doesn't include any physical activities. Bisa ya? Oke. Ini terserah mau pilih kalimat yang mana. Although there is a little motion when gamers move their mouse or keyboard, it has no any significance to the body exercise that make a person more healthy. Dari sini sampai sini saya mau tanya-tanya dulu dong yang lain. Miss Nada. Ya, Mister. Ada yang perlu dikasih input nggak? Dari sini sampai sini. Itu kan sebelumnya tadi sudah there are. Nah, mungkin sebaiknya itu yang kata depannya itu jangan there is lagi. Oke. Misalnya dibalik. There is little motion. Misalnya moving auto player move their mouse or keyboard. Nah, terus nanti motionnya Atau di kemana akan motionnya? auto gamers
move little motion during ya apa ya? Iya, oke, Alto. Gimana tadi? Alto gamers move little motion ya. Iya. During apa? When, mungkin pakai when ya. When gamers move their mouse or keyboard kayak gitu ya. When playing games. Iya, when playing games ya. Yang lain? Miss Mia atau Miss? Oke, saya coba ya, Mister. Ya. The little motion when gamers move their mouse or keyboard is not significant with body exercise, causing person healthier. Oke, mantap ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Berarti tadi coba diulang lagi, sorry. Gimana? Oke. The little motion when gamers move their mouse or keyboard is not significant with body exercise, causing person healthier. Atau signifikannya diganti does not affect kalian, Mister. Iya. Oke, ini ada dua ya. The little motion when gamers move their mouse or keyboard is not significant with body exercise. Oke. Causing person healthier. Yang di atas, oke, bisa juga yang ini ya. Tapi mungkin yang di bawah lebih mantap lagi karena lebih lengkap. Yang di atas, Mr. Fauzan, kenapa saya harus ini kasih pendapat dulu ke yang lain kayak gitu ya. Yang pertama ini ya, udah kelihatan garis warna birunya. Berarti jangan pakai more healthy ya, tapi harus pakai healthier. Bisa Mr. Fauzan ya? Ya. Oke. Ya, jadi jangan pakai more healthy tapi pakai healthier. Terus yang kedua juga, although there is a little motion when gamers move their mouse or keyboard. Nggak apa-apa ya, kalian tadi mau pakai there is atau there are nggak apa-apa. Tapi mungkin tadi ada yang kasih suggestion atau ini saran, nanti takutnya there is-nya kebanyakan atau udah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau bisa kita ubah lagi kalimatnya, nggak pakai there is dengan there are. Bisa pakai yang di bawah ini ya. Mungkin seperti itu ya. Terus juga gitu aja sih mungkin ya. Iya. Kalau saya seperti ini. Mungkin ya, saya nggak mau pakai little motion. A slight movement still occurs although a slight movement still occurs when ini nih. Terserah, saya langsung mau ini aja. Yang di sini aja saya permasalahkan. Kalau yang di bawahnya, yang untuk kalimat yang ini, that make atau yang it has no significant, ini mungkin kita bisa mengarah ke Miss Mia yang tadi nih. Causing person to be healthier, kayak gitu. Bisa ya? Tapi kalau saya mau ngambil di kalimat pertamanya ini aja yang saya mau kasih rekomendasi. Although slight movement still occurs when gamers move the mouse or keyboard, kayak gitu ya. A slight movement itu pergerakan yang kecil. Instead of I say a little. Soalnya little itu it's too common. Bisa ya? Kita mengarah ke writing aja. Slight itu artinya kecil. Sedikit, sorry. Sedikit. Dapat sampai sini, guys? Dapat. Ya. Bisa ya? Oke. Playing video games is linked with unhealthy behaviors, evidence suggested.
Saya mau tanya dulu Mr. Ari, di sini mana yang salah kira-kira? Ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Mr. Ari? Oke ya, udah. Miss Nada? Miss Nada di sini ada yang salah Ya, nggak? ya. Hmm. Evidence suggested itu biasanya kalau evidence suggested that bla 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 gitu. Oh, oke. Oh, berarti harus pakai kalimat lagi kayak gini ya? Ya kayaknya. Biasanya kalau baca artikel-artikel. Oke. Iya. Ini kalau Itu misalnya maksudnya ya. Kenapa? jadi evidence tadi itu that playing video game is linked with unhealthy behavior. Tapi saya taruh di belakang biar biar gak bosan. Oh iya, taruh di belakang katanya biar gak ini ya. Ah. Ada yang lain nggak, Miss Mia? Atau kalimat ini udah benar? Itu yang linknya kan kata kerja ya, Mister. Kayaknya beliau mau bilang berkaitan. Berkaitan kan aktif ya. Jadi menurut saya kayaknya nggak pakai is kan. Oke, kayak gitu ya. Terus evidence suggested titik itu janggal aja sih kelihatannya. Oke. Jadi tadi di sini kenapa? Isnya diapakan tadi? Nggak usah dipakai, dihapus. Bing aja kayak gitu ya. Berkaitan dengan, iya. Nah, kayaknya itu juga Mister apa? Kalau link itu kayaknya sama tuh ya. Itu pakai Gitu. Nggak tahu kayaknya. Oke. in. Tadi saya baca di Cambridge pakai in. Biasa pakai itu juga. Bisa. Iya. Atau with juga bisa kok. Tapi kalau saya di atas ya, kalau saya di atas tadi I don't know apakah ini islingnya itu ini, tapi saya pernah dengar kata isling juga bisa. Tapi yang saya permasalahkan ini. Ini kan ada dua kalimat ya. Evidence suggested dengan playing video games. Bisa ya Mr. Fauzan ya. Soalnya kenapa? Di sini kan ada noun lagi muncul kayak gitu ya. Terus ini kan verb. Ini verb ya. Terus ini juga ada verb. Biasanya kalau ada dua kalimat, kita butuh satu konektor. Saya pakai S di sini bisa nggak? Bisa kayaknya. Bisa ya. Sedangkan di sini ada dua. Ini konektor ada dua. Nah, kalau menurut saya memang simple past dengan simple present itu bisa digabung ya. Bisa digabung kok. Tapi saya mau main aman aja deh. Bisa nggak saya pakai saja sini Mr. Fauzan? Soalnya tadi nanti di sini untuk Bisa. memparalelkan. Bisa ya? Oh iya bisa. Bisa ya? Daripada saya pakai suggested. Memang bisa, ada biasa itu. Simple present ada di reading ya. Simple present gabung dengan simple past. Tapi saya mau main aman aja ini kan kita mau writing kayak gitu ya. Berarti saya pakai yang present-presentnya aja deh. A new study found that college men ini maksudnya 10 who play games. Maksudnya gimana nih? Oh salah nulis di semester. Jadi ini study found that college men who play games tend to exercise less gitu. Ya udah. Ada pertanyaan di sini guys? Baru nggak ada ya? Iya, college men who plays game tend to exercise less and have. Iya. Nggak ada. Ada pertanyaan dulu sampai sini guys? Ada? Udah nggak ada? Miss Mia atau mungkin Miss Nada, Mr. Ari atau Mr. Fauzan? Tidak ada Mister. Nggak ada. So I think thank you ya. That's all for our meeting tonight guys. Dan thank you so much udah kontribusi lagi ratingnya. Thank you, Mister. Tetap semangat belajarnya dan mudah-mudahan tadi yang tadi dikasih ini ya, yang dikasih
masukan tadi yang kata-katanya yang sedentary and bla 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 itu menurutku bagus ya. Kalian bisa pakai di ini di writingnya kayak gitu. Ya. Any question so far? Nggak ada pertanyaan? Ya, Thank you, Mr. Kalau gitu thank you so much and good night ya. Oke. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Right, Mister. Thank you.